12 seri khotbah Aku Tidak Takut. Hari ini kita masuk ke seri yang ketiga. Ketika kita merasa Tuhan jauh, ya. Mari kita bersama-sama melangkah di dalam ayat firman Tuhan. Yang pertama kita baca Ayub pasal 23 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan hari ini menuntun kita dari Ayub pasal 23 ayat 8 sampai 10. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Tuhan tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sahabat doa yang terkasih di dalam Tuhan, perasaan yang dialami oleh Ayub ini sering mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, saudara, ketika dalam pernikahan suami istri yang saling tidak bicara, mereka masih terikat di dalam relasi pernikahan. Tidak saling bicara karena pada hari tersebut ada hal yang dimana mungkin sang istri dikasih masukan, marah, nggak seneng, atau sang suami dikritik sama istri, nggak seneng. Mungkin bisa jadi soal mengasuh anak. Lalu terjadilah perbedaan pendapat. Dan biasa kalau pasangan itu suka mendiamkan begitu. Nah, itu cara ngambeknya seperti itu. Nah, kalau untuk suami istri satu rumah selama dari pagi sampai malam ditegur, yang satu nggak mau ngomong, ya lewat dari depan nggak mau negur juga, itu nggak nyaman biasanya, ya, karena nantinya toh akan sama-sama bertemu di kamar, istirahat malam, dan saling mendiamkan seperti itu. Kerasa ada istri di rumah, lihat orangnya, ada orangnya, tapi gak enak sikap kita jadinya. Kikuk, kaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika pasangan punya pengalaman sedemikian, ini juga sebenarnya sebuah pengalaman yang dimana kita lihat Ayub mengungkapkan relasinya dengan Tuhan seperti itu. Di Ayub berkata gini, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah, Ayub tahu bahwa dia sedang diuji oleh Tuhan. Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tentu perasaan Ayub kita tahu nggak nyaman sekali, karena Ayub mengalami kehilangan anak, mengalami ditinggal oleh istri di dalam pergumulannya, dan juga Ayub kehilangan harta benda yang ada. Seolah-olah Ayub benar-benar ditinggal, saudara. Dia berjalan ke timur, tidak ada pembelaan di sana. Dia ke barat, dia nggak dapati penyertaan yang namanya kehadiran Tuhan. Dia ke utara cari pertolongan, nggak datang pertolongan. Udah badannya udah gatal, anaknya tidak ada, harta habis. Dia berpaling ke selatan, aku juga tidak melihat dia. Dan Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Nah, saudara lihat, ketika Ayub berkata, ia tidak nampak, ia tidak ada, ia tidak kudapati, tapi ia tahu jalan hidupku. Saudara, ini yang terjadi. Ayub mempertahankan hati yang bersih. Ayub tahu bahwa dia sedang diuji. Ayub tahu bahwa Ayub sedang menjalani sebuah proses seperti emas yang dibakar untuk dilihat akan kadarnya dimunculkan sebagai emas murni. Oleh karena itu, saudara, tentu kalau kita bertengkar, tidak bicara di rumah dengan pasangan kita, kan nggak seterusnya, kan?
Ya kan? Ada dia di rumah seperti nggak ada, tapi sebenarnya ia tahu kita. Nah, demikian juga relasi di dalam kehidupan Ayub dengan Tuhan. Ayub rasakan begitu berat di tengah pencobaan yang ada. Jangan lupa saudara, Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. So, Tuhan itu ada, sekalipun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu tetap ada ketika kita sedang di dalam pergumulan yang tampaknya Tuhan jauh dari kita. Inilah yang mau saya sampaikan hari ini di seri khotbah yang ketiga ini, bahwa Tuhan itu ada ketika Tuhan tampak jauh. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita semua bertanya seperti ini, bahwa dalam kehidupan kita, mengapa Tuhan menguji iman kita? Kita mungkin pernah bertanya bahwa apa perlu saya diuji lagi oleh Tuhan? Sebenarnya tentu perlu, saudara. Tetapi yang jadi pertanyaan, apa yang saudara lakukan ketika iman diuji? Ketika saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan, apa respon saudara? Apa respon saudara? Nah, ini yang Tuhan ingin dapatkan dari kita. Apakah kita tetap percaya ketika iman kita diuji? Apakah kita tetap percaya apa yang kita lakukan ketika iman kita diuji? Responnya apa? Saudara, kita tetap harus menjalani proses yang namanya diuji tersebut. Nah, Tuhan tidak menjanjikan saudara bahwa saudara akan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, kita tahu tentu Tuhan pasti ada. Tetapi Tuhan yang kita akui ada dalam diri kita sendiri, kitalah yang bergumul. Kita tidak merasakan kehadirannya. Nah, inilah yang dimana kita belajar bersama-sama bahwa iman kita harus tetap tegar, tetap teguh. Kita udah mungkin seperti gambar ini, udah nangis, udah tutup muka, malu ketemu orang, pergumulan kita besar. Kita merasakan Tuhan, engkau gak hadir. Saudara, Tuhan, saudara mengakui di dalam ayat firman Tuhan bahwa terkadang dia menyembunyikan wajahnya. Saudara bisa lihat dalam Yesaya pasal 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Kenapa Tuhan menyembunyikan diri? Ada banyak faktornya. Ada kalanya Tuhan tampak tidak beraksi dalam hidup saudara. Saudara sudah bertahun-tahun berdoa. Mungkin itu pasangan saudara. Saudara hari-hari ini sudah bergumul untuk memulai sebuah usaha. Saudara mungkin sudah bergumul, berdoa mungkin untuk kondisi pasangan saudara. Tapi saudara merasakan kok Tuhan rasanya menyembunyikan diri. Kok Tuhan tampak tidak beraksi dalam hidup saya. Nggak ada kelihatan Tuhan bertindak di dalamnya. Orang saya udah lama kok doakan untuk kebutuhan saya. Saya udah bergumul untuk menantu saya. Saya udah punya pergumulan yang besar untuk anak saya. Saudara, ini bisa terjadi. Ada orang yang berpikir anak sudah menikah. Dia bilang, saya pikir anak saya udah menikah. Aduh, udah gak bergumul berat lah. Anak udah keluar rumah, udah menikah, udah besar. Nggak taunya menikah, entah berapa lama, dia bawa cucu saya pulang ke rumah dan bilang, "Pa, Ma, saya mau tinggal di rumah sama papa mama." "Loh, suamimu mana?" "Saya mau tinggalin suami saya." Waduh. Kita berdoa. Tentu kita nggak mau anak yang sudah menikah keluar dari rumah kita, sudah punya anak, dia pisah sama suaminya. Bukan kita nggak mau terima dia di rumah. Bukan kita tidak mau memberikan penghidupan. Loh, cucu itu juga cucu kita. Kita sayang. Masalahnya, kita nggak mungkin biarkan rumah tangganya seperti itu. Kita sudah lama berdoa, Pak Fu. Tapi kok Tuhan tidak bereaksi? Kadang kita rasakan kan seperti itu. Nah, Tuhan tampak jauh adalah bagian normal dari ujian dan pendewasaan persahabatan saudara dengan Tuhan.
Jadi itu juga bisa karena ujian. Ya. Ujian apa? Ujian pendewasaan persahabatan kita dengan Tuhan. Kalau seorang sahabat, tentu dia akan percaya bahwa sahabatnya itu kalau belum ada kabar, dia tahu karakternya, dia sudah bersahabat lama, dia pasti percaya janji akan datang. Pasti ada masalah kalau sampai tidak datang. Itu persahabatan. Kalau kita punya sahabat, kita pun tahu ini teman yang tepat janji. Janji jam 9, 10 menit, 15 menit sebelumnya pasti sudah datang. Nah, lalu hari itu janji 15 menit sudah lewat, dia tidak datang. Kita bisa sendiri menyimpulkan, mungkin dia sedang ada kendaraannya yang bermasalah. Mungkin di jalan ada persoalan. Mungkin handphonenya ketinggalan, dia nggak kasih kabar. Mungkin ada apapun. Kita coba berpikir dengan positif. Demikian juga pasangan hidup berkeluarga. Ketika yang saya katakan suami istri yang saling tidak bicara dan diam-diaman di rumah, saudara, nah, yang tampak jauh padahal satu rumah, itu sedang mengalami ujian di dalam relasi suami istri. Satu rumah dekat tapi tampak jauh. Nah, hari itu masalah yang hadir di antara mereka, sedang hubungan mereka sebagai suami istri diuji. Apakah langsung keluar kata cerai aja deh? Lagi tidak dijawab istri diem ngambek 3 jam gak mau ngomong, suami udah bilang cerai aja deh. Ya, itu relasinya gimana, saudara? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau dia hubungannya dekat, dia udah tahu, udah menikah sekian lama, tahu dah istri saya kalau udah 3 jam ngambek, jam keempat dia juga saya tegur, dia ketawa senyum. Nah, itu Tuhan tampak jauh. Relasi kita dengan Tuhan, ketika kita lihat kok Tuhan tampak jauh, itu normal, saudara. Kalau kita dalam sebuah ujian, Ayub juga rasakan itu ketika Ayub di dalam ujian, ya. Dan itu adalah pendewasaan persahabatan Ayub dengan Tuhan, relasi Ayub dengan Tuhan. Nah, setiap orang Kristen melewati hal-hal seperti Tuhan tampak jauh, setidaknya di sahabat doa di YouTube maupun di Zoom mungkin pernah merasakan sekali. Kalau yang di YouTube berkata, iya saya pernah rasakan. Bukan sekali Pak Pendeta, sering malahan. Nah, coba ketik kata di situ pernah. Nah, kalau yang pernah alamin ketik kata pernah. Ya, di Zoom pernah alamin gak? Coba kalau pernah ketik di situ pernah alami. Pernah alami nggak Tuhan tampak jauh? Kok doa kita rasanya hambar, ya saudara. Jujur ini menyakitkan, saudara, dan membingungkan. Ketika kita doa rasanya kok nggak didengar. Ketika persoalan kita berlarut-larut, ketika masalah kita begitu panjang, waktunya belum selesai, itu menyakitkan dan membingungkan. Tetapi itu sangat penting untuk pengembangan iman kita. Ayub, ingat dasar dari firman Tuhan kita hari ini, kita bicara tentang Ayub. Ayub mengalami hal itu. Bagaimana anaknya meninggal, hartanya terambil, dan istrinya meminta dia mengutuki Tuhan, bahkan sahabatnya menghakimi dia. Saudara, tetapi saudara lihat, setelah proses itu selesai, Ayub imannya luar biasa. Nah, Ayub pernah mengalami pengalaman dan pengetahuan. Bukan hanya pengalaman, dan dia hanya mengetahui gitu. Ketika tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia rasanya nggak bisa. Saudara pernah rasakan tentu. So, bahkan yang sedang dengar khotbah ini berkata, bukan pernah, sekarang pun sedang alami, Pak Fu. Makanya saya ikut sahabat doa, puji Tuhan. Tapi Pak Fu saya ikut, tadi nyanyi, saya masih nggak bisa ngerasakan Tuhan begitu nyata. Karena pergumulan saya begitu besar. Nah, jangan ngerasain pergumulan kita. Pasti Tuhan terasa kecil kalau kita menjadikan perasaan kepada pergumulan kita besar. Kita berikan perasaan kita kepada pergumulan lebih besar, perhatian kepada pergumulan lebih besar, perasaan kita kepada Tuhan lebih kecil, tentu kita akan merasakan lemah dan gak kuat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin kita sedang dalam proses seperti itu. Nah, kita perlu tahu alasan yang lain juga. Ketika Tuhan tampak jauh, ya, saudara mungkin merasa bahwa Tuhan marah kepada saudara, atau sedang mendisiplin saudara karena suatu dosa. Saudara, kita mulai
mulai berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Jangan-jangan Tuhan mendisiplin saya karena suatu dosa. Ini biasanya dihadapi oleh anak-anak Tuhan ketika merasakan Tuhan tampak jauh. Ketika Tuhan tidak mampu dipahami. Ada seorang ibu yang dimana dalam perjalanan hidupnya dia harus merawat anaknya, dan anak tunggal satu-satunya yang diberikan Tuhan, dan mengobati anaknya sampai ke luar negeri. Tuh, ketika anaknya terhilang dan terambil dari hidupnya, uang udah keluar banyak, udah habis-habisan, udah jor-joran, anak cuma satu-satunya dan diambil sama Tuhan. Wah, rasanya pingin lompat dari apartemen, pingin bunuh diri, Pak. Pingin akhiri hidup, pingin sama anak saya pergi deh. Tapi, saudara, perasaan-perasaan yang seperti itu pada hari-hari ketika dijalani, itu makin hari makin mengenal siapa Tuhan, makin mengenal, makin punya pengetahuan tentang Tuhan, makin punya pengalaman dengan Tuhan. Dan akhirnya setelah sekian lama menyadari, wah, untung saya gak lompat dari apartemen. Ternyata Tuhan mengajarkan saya, menguji saya seperti ini. Saudara mungkin saat ini mengalami ujian yang berat seperti yang saya contohkan tadi. Saudara bahkan berkata, Tuhan marah ya sama saya. Tuhan, karena saya berdosa, Tuhan disiplin saya. Oh, saudara, memang di dalam Alkitab ada menjelaskan bahwa dosa bisa memutuskan hubungan Anda dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bahwa saudara bisa mengurangi persekutuan saudara dengan Tuhan ketika saudara tidak taat. Itu bisa terjadi. Jadi dosa bisa ya memutuskan hubungan kita, ya. Ketidaktaatan kita bisa, ya, karena tadi dikatakan di Yesaya bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya karena memang umat Tuhan Israel berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak mengalami suara Tuhan. Nah, konflik dengan orang lain, ketika kita sedang konflik dengan orang lain, kita begitu sibuk dalam keseharian kita dan kita melupakan Tuhan. Tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak punya saat teduh, tidak mencari Tuhan, tidak punya waktu berdoa, persahabatan dengan dunia begitu kental, kita menyenangkan kedagingan kita, memuaskan keinginan mata, dan dosa-dosa lain. Itu bisa. Saudara bisa baca di Mazmur, Efesus, Tesalonika, ayat-ayat yang ada di situ, bagaimana menjelaskan bahwa dosa memutuskan persoalan dengan keintiman dengan Tuhan. Memang dosa bisa mengakibatkan itu. Tetapi hari ini yang saya ajak kita belajar, ketika Tuhan tampak jauh, itu karena sebuah ujian. Jadi ada yang karena dosa, ada karena ujian. Nah, yang saya mau teguhkan kita, ketika ya kita berdosa atau ketika kita diuji, dua hal itu kita harus peka. Yang mana? Ya tentu kita tahu sendiri, kita harus koreksi diri. Kalau kita berdosa, kita minta ampun, kita bertobat. Kalau kita diuji, kita harus tetap kuat. Nah, seringkali ya perasaan ditinggal, Tuhan tampak jauh, perasaan Tuhan tampak jauh atau terpisah dari Tuhan ini tidak ada hubungannya dengan dosa. Nah, hari ini saya bahas yang bukan berhubungan dengan dosa. Ada yang karena dosa. Nah, Ayub karena ujian, saudara. Nah, saudara, ini adalah ujian iman yang harus dihadapi oleh semua orang percaya. Nah, ini mengejutkan, bukan? Mengejutkan karena tadi saya katakan, sebagai orang percaya tampaknya paling nggak satu kali kita pernah mengalami rasanya Tuhan tampak jauh. Dan sekali lagi saya mau katakan, di dalam ujian iman, kita bisa menghadapi sebagai namanya Tuhan tampak jauh. Yaitu apa? Ujian iman yang harus dihadapi oleh semua orang percaya. Saudara, akankah saudara terus mencintai, mempercayai, mentaati, dan menyembah Tuhan ketika Tuhan tampak jauh? Bahkan ketika tidak merasakan kehadiran Tuhan atau bukti nyata karya Tuhan dalam hidup saudara, apakah saudara tetap mencintai Tuhan? Tadi di awal saya katakan, kita merasa doa, kita merasa apa respon kita? Saya tanya. Ketika kita merasa Tuhan tampak jauh. Nah, yang Tuhan inginkan adalah, akankah kita terus mencintai Tuhan, mempercayai Tuhan, mentaati Tuhan, menyembah Tuhan? Ketika kita tidak merasakan Tuhan nyata, ketika kita nampak Tuhan jauh. Nah, saudara, kesalahan paling umum yang dilakukan orang Kristen, ya, dalam hal ibadah, saya ambil contoh, adalah apa? Mencari pengalaman daripada mencari Tuhan.
mencari perasaan. Dan jika perasaan itu terjadi, mereka menyimpulkan bahwa mereka telah menyembah. Ini contohnya ke gereja. Wah, hari ini musiknya kurang pas, kurang bagus. Ya, hari ini Tuhan nggak hadir. Jadi kehadiran Tuhan itu dinilai dari musik. Wah, pemimpin pujiannya hari ini pakainya begitu. Wah, saya nggak selera dengan warna baju itu, nggak cocok pakaian atas sama bawahnya penyanyi. Wah, hari ini lampu gereja kurang begini, kurang pas. Nah, kesalahan paling umum saya ambil dari contoh ibadah. Kesalahan paling umum yang dilakukan orang Kristen dalam hal ibadah apa? Mencari pengalaman daripada mencari Tuhan. Mencari perasaan. Dan jika perasaan itu terjadi, mereka menyimpulkan bahwa mereka telah menyembah Tuhan. Saudara, Tuhan ada, Tuhan hadir. Sekalipun perasaan kita tidak merasakan Tuhan itu, kok perasaan kita rasa Tuhan tampak jauh. Tuhan ada, saudara. Saudara, Tuhan sering menghilangkan perasaan agar kita tidak bergantung pada perasaan. Tuhan ajar kita begitu. Ayub tentu gak bisa mengandalkan emosi dan perasaannya. Tuhan latih dia sedemikian. Tuhan proses dia sedemikian. Saudara bayangkan, Tuhan sendiri bilang kok dalam firman Tuhan, Ayub itu saleh, orang yang taat. Saudara baca Ayub pasal pertama, diungkapkan dia orang yang saleh. Tuhan aku sendiri. Tetapi saudara, orang yang sedemikian saleh ternyata kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan teman ketika dihakimin teman. Tapi disitulah Tuhan mengajar dia jangan bergantung pada perasaan. Nah, saudara, kadang dalam ujian yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan ingin menarik saudara ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Intinya, apakah kita lebih mengenal Tuhan? Relasi kita lebih dalam dengan Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di bulan Mei, hari kedua. Kalau dalam seri khotbah ini udah seri yang ketiga. Sudah banyak firman yang kita terima. Saudara, apakah masih merasakan Tuhan tampak jauh? Saya mau sampaikan, ketika engkau merasakan Tuhan tampak jauh, tetaplah percaya sama Tuhan. Tetap mempercayai Tuhan. Tetap taat sama Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap sembah Tuhan. Nanti saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, amin. Tuhan berkati kita semua.